Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, publikasi ilmiah, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana caranya mendapatkan nama-nama jurnal nasional yang telah terakreditasi Sinta, dari Sinta 1 hingga Sinta 6, dan sesuai dengan bidang kita. Pada video kali ini, mari kita pelajari bagaimana caranya mendapatkan nama-nama jurnal nasional, jurnal dari negeri kita sendiri, namun telah terindeks oleh Scopus. Oke, bagaimana caranya? Langkah pertama kita bisa ke Google terlebih dahulu. Lalu langkah selanjutnya kita bisa menggunakan website Sinta terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan tulisan seperti ini, Sinta Kemdikbud. Kemudian kita pilih Sinta yang websitenya bertuliskan sinta.kemdikbud.go.id seperti ini. Ini merupakan tampilan Sinta terbaru ya. Nah, dengan menggunakan Sinta terbaru ini, kita bisa dengan mudah mendapatkan jurnal-jurnal nasional yang telah terindeks Scopus. Oke, langkah selanjutnya bagaimana? Di bagian atas ini ada menu-menu utama. Kita pilih sources, tidak usah diklik, cukup diarahkan kursor mouse kita ke tulisan sources ini. Kemudian kita pilih jurnal. Nah, setelah muncul setelah muncul halaman seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ke arah filter ini, ya, tombol filter. Tombol filter bisa kita klik, kemudian akan muncul beberapa filter seperti ini. Kemudian di sini bisa kita lihat ada pilihan kita ingin membatasi hasil pencarian kita itu seperti apa. Apakah kita ingin mencari Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan seterusnya. Dan menariknya, di sini ada filter untuk jurnal-jurnal yang khusus sudah terindeks Scopus saja. Dengan mencentang ini, maka nanti jurnal yang muncul adalah jurnal nasional yang telah terindeks Scopus. Kemudian di sini ada filter by subject area. Di video sebelumnya sudah saya singgung, sebaiknya kita tidak usah mencentang pilihan di sini. Misalkan kita hanya ingin mencari pendidikan, kita tidak perlu mencentang education. Kenapa? Karena bisa jadi data-data bidang kajian jurnal yang ada di Sinta itu kurang sinkron. Misalkan kemarin di video sebelumnya saya contohkan, misalkan JBBI. JBBI itu sebetulnya subjek areanya education. Namun ternyata di jurnal di halaman Sinta ini, JBBI terrecord sebagai jurnal agriculture. Sehingga ketika kita mencentang subjek area di filter ini, bisa jadi nanti kita akan tidak mendapatkan jurnal target yang kita inginkan. Begitu ya, karena kesalahan data yang ada di rekapan Sinta. Oke, kembali lagi ke fokus bahasan kita. Jadinya filter by rank and index ini kita pilih yang Scopus, dicentang. Ini tidak usah dicentang. Kemudian kita klik filter jurnal. Sehingga hasilnya seperti ini. Ini merupakan jurnal-jurnal nasional, jurnal dalam negeri kita yang telah terindeks oleh Scopus. Ada banyak ya, jadinya jangan sampai berpikiran jurnal Scopus adalah jurnal luar negeri. Tidak selalu. Banyak sekali jurnal di kita yang sudah terindeks Scopus. Ini saya langsung ke halaman 5, ini masih ada sampai halaman 7. Jadinya dan seterusnya masih muncul lagi. Kalau kita lihat di sini, total records-nya ada 116 jurnal yang telah terindeks Scopus. Oke, saya kembali ke halaman pertama. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan keseluruhan jurnal, total ya 116 jurnal nasional yang sudah terindeks Scopus. Tapi ini dari berbagai bidang. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita ingin fokus? Oh saya cuma ingin mencari jurnal nasional yang membahas pendidikan namun sudah terindeks Scopus. Nah caranya adalah, tadi kan sudah saya larang, jangan menggunakan menu filter by subject area di sini. Namun kita bisa mengakali. Nah di sini ada kolom search journals. Nah di sini kita bisa menggunakan kata kunci dari bidang kita. Misalkan saya pendidikan biologi, maka saya bisa menggunakan kata pendidikan. Ya, sehingga nah ini ada jurnal-jurnal pendidikan yang sudah terindeks Scopus. Nah, ini ada 3.
Nah, bisa jadi ada jurnal pendidikan lain yang menggunakan kata kunci lain untuk bisa muncul. Misalkan, kita tidak menggunakan kata pendidikan, tetapi menggunakan education, bahasa Inggrisnya. Nah, ini muncul lagi. Nah, ada banyak ya jadinya ya. Jadinya ada banyak jurnal di bidang pendidikan kita. Ada beberapa lah. Sudah banyak ini sebetulnya, lebih dari 3 ya. Ada beberapa jurnal nasional bidang pendidikan yang sudah terindeks Scopus. Begitu juga Anda kalau ingin mencari misalkan bidang Anda agrikultur, maka tulis agrikultur bahasa Indonesia, kemudian kata kunci selanjutnya agriculture bahasa Inggrisnya. Begitu ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya bagaimana? Nah, kita perlu mengakses halaman yang khusus berisikan informasi dari jurnal-jurnal ini. Misalkan ya, ini bisa kita klik ini, International Journal of Evaluation. Bisa langsung diklik kiri sekali atau klik kanan. Klik kanan, kemudian open link in new tab. Kemudian ini, Jurnal Pendidikan IPA. Nah, misalkan saya pendidikan biologi, maka saya harus mencari jurnal pendidikan, namun yang memungkinkan bisa menerima biologi. Maka kita perlu buka satu-satu ini. Ya, kita klik kanan semua. Begitu. Sehingga kita akan diarahkan ke halaman yang khusus berisikan informasi dari jurnal tersebut. Nah, ini menarik ya, lengkap ini informasinya. Misalkan IJRE ini, dia sudah terindeks Scopus dan dia sekaligus Sinta 1 sejak 2019 hingga 2022. Nanti insya Allah akan ada akreditasi ulang ini. Akan diperpanjang ini Sinta 1-nya. Oke. Kemudian di sini ada JPII. Ini sampai 2026 Sinta 1 dan sebagainya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ya ada link website, ada link editor URL. Kalau kita pilih editor URL, kita nanti akan langsung diarahkan ke halaman yang berisikan kontak editor yang bisa kita hubungi. Nah, ini. Ya, setelah saya klik kanan, munculnya seperti ini. Ya. Oke, misalkan yang IJRE. Ini klik kanan. Nanti akan muncul, nah seperti ini. Ya. Ini list-list editor yang bisa nanti kita hubungi. Oke, kemudian kembali lagi. Di sini ada website. Nah, ini penting juga. Perlu kita cek websitenya. Jadinya kalau dari informasi ini masih belum lengkap. Kalau kita ingin melihat secara detail informasi jurnal target kita, maka kita perlu mengakses websitenya. Nah, ini tinggal klik kanan atau langsung klik kiri ya. Klik kiri, ini klik kiri, pilih website. Ini juga, ini pilih website. Ini juga pilih website, sehingga kita akan diarahkan ke website keempat jurnal yang kita pilih tadi. Lalu ada menu-menu penting yang perlu kita cek terlebih dahulu. Yang pertama, kita pastikan jurnal ini menerima topik dari naskah penelitian kita. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mencari menu M and Scope atau Focus and Scope. Nah, caranya bagaimana? Misalkan ini. Kadang di menu sisi kanan sudah ada menu yang menuju ke arah M and Scope atau Focus and Scope. Misalkan, nah ini, JPII. Bukan di sisi kanan, tapi ternyata di sisi kiri. Di sini ada Focus and Scope. Ini bisa kita klik. Nah, kalau tidak ada seperti IJRE ini, bagaimana caranya untuk mengetahui scope dari jurnal ini? Kadang di sini sudah ada informasinya. Tetapi kalau ingin lebih lengkap, kita bisa ke About. Nah, sehingga muncul berbagai pilihan ini. Kemudian kita pilih polisi sini, Focus and Scope kita pilih. Ya, sehingga di sini akan muncul list ruang lingkup yang bisa diterima di IJRE. Nah, ini ya bisa kita baca. The Journal ini menerima berbagai topik termasuk perkembangan anak, kurikulum, kemudian pemahaman membaca dan sebagainya. Kemudian di sini disampaikan secara lebih lengkap lagi. Jadinya paper yang dapat dipublish di jurnal ini adalah laporan evaluasi terkait hasil penelitian dan sebagainya. Nah, di sini nanti kalau kita baca, yang penting mana ini ya? Nah, ini. Jadinya kita harus hati-hati ya, harus teliti membaca, mencari tahu apa saja skop atau ruang lingkup yang dapat diterima di jurnal ini. Nah, nanti silakan dicari ini misalkan berkaitan dengan evaluasi dan penelitian di bidang pendidikan.
Begitu ya. Jadi intinya jurnal ini secara sederhana ya, bisa kita simpulkan jurnal ini itu yang menerima bidang pendidikan secara umum, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi dan penelitian di bidang pendidikan. Kalau di sini JPII. Nah, ini topik-topiknya yang bisa dia terima. Bisa dibaca sendiri, ya. Kemudian ini kita coba yang jurnal ketiga, Ijole. Nah, kita bisa lihat sisi kanan, oh sisi kanan tidak ada, sisi kiri juga tidak ada. Maka kita bisa ke about, kemudian nanti kita cari submenu MN Scope. Ya, ini masih loading ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada focus and scope, bisa kita klik. Oke. Kemudian tadi ya saya singgung ya, sebetulnya di halaman utama kalau ada deskripsi seperti ini, di sini sudah dijelaskan nanti apa sih jurnal ini. Jurnal ini mempublikasikan apa? Ini contohnya. Jurnal ini itu menerima artikel-artikel yang berkaitan dengan pendidikan matematika. Nah, saya pendidikan biologi, maka tidak cocok di sini. Ingin lebih detail pendidikan matematika yang seperti apa saja, kita ke focus and scope. Begitu ya. Nah, itu menu yang perlu kita cek. Kemudian menu lain yang perlu kita cek adalah publication fee-nya. Kita pastikan biayanya sesuai dengan kantong kita, ya. Nah, caranya bagaimana? Tadi ya di menu about ada publication fee. Nah, ini langsung ini tidak ada biaya ketika submit. Tetapi ketika diterima kita harus menyiapkan $235. Demikian ya penjelasan saya terkait bagaimana caranya mencari jurnal nasional yang sudah terindeks Scopus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.